Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurizal dengan NIM 24051204127. Di sini saya akan melakukan simulasi routing statik dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Ini seperti gambar ini. Skema jaringan simulasi routing statik. Di sini saya sudah membuat skema simulasinya yang terdiri dari PC1, PC2, PC3, router 1, router 2, router 3, server 1, dan server 2. Selanjutnya, percobaan buat simulasi jaringan seperti gambar di atas tadi, termasuk setting IP, gateway, IP address, netmax PC, dan gateway PC. Isikan tabel routing statik setiap router sebagai berikut. Yang pertama, kita akan mengisi setiap komponen-komponen ini dengan IP-nya masing-masing. Di sini sudah saya isikan IP-nya. Ini pada IP configuration PC1 dengan IP address 192.168.1.1 subnet max 255.255.255.192 gateway untuk menghubungkan ke router menggunakan 192.168.1.62. PC2 juga sama, melanjutkan dengan 192.168.1.65. Mengapa titik 65? Karena menggunakan /25. Nah, ini /26. Ralat /26 yang berbeda tempat. Di sini sampai 63, dilanjutkan sebelah sini PC2 yang sampai dengan 128. Ini menggunakan angka terakhirnya 65. Dan PC yang ketiga IP address-nya 253 karena /25 yang PC1 dan PC2 ini menggunakan /26. Terus yang kedua, selanjutnya kita setting IP di server dengan ketentuan ini di pada gambar ini. Kita menggunakan 33.1 servernya 1/24. Kita menggunakan /24. Nah, ini sudah saya setting seperti ini dengan subnet max sama, tapi menggunakan 0 dan default gateway-nya kita menggunakan 3 karena router 3. Ini 3. Dan ini tadi subnet max-nya 192 sama, default gateway-nya berbeda 126 karena di sini fast ethernet-nya atau kabelnya yang tidak bisa sama. Yang fast ethernet 0/0 ini buat PC1, fast ethernet 1/0 buat PC1, buat yang 126 PC2. Selanjutnya server 2 kita setting IP-nya juga. Ini seperti ini 43.43.43.1. Di sini 1/24 dan dengan gateway-nya 3/24. Ini sudah 3. Subnet max-nya 0 sama seperti server 2, server 1. Terus setelah menyeting bagian ini, selanjutnya kita akan menyeting routernya. Ini fast ethernet
Stasioner tadi sudah terhubung ke bisi 1, yang ini terhubung ke bisi 2. Terus selanjutnya kita mengatur serial. Nah, serial ini digunakan untuk menghubungkan antara router dengan router ini. Router 1 dengan router 2, router 2 dengan router 3, router 3 dengan router 1. Dan ini router serial 2 ini di sini kita berikan IP address jalan ini seperti contoh gambar ini 12 12 1 karena router 1. Di sini sudah router 1. Ini loh router 1. Subnetworknya 0. Jangan lupa untuk di-on-kan semuanya agar bisa dijalankan nanti. CS3 juga sama mengarah ke sini 13 seperti contoh ini 13.1 karena router 1. Setelah sudah router 1, kita lanjut ke router 2. Router 2 karena terhubung dengan satu PC maka kita menggunakan satu fase Ethernet 0/0 dengan IP TT254 dengan subnet max 128 karena /25 dan serialnya juga sama terhubung dengan sini 12 12 12 itu 2 terhubung serial 3 23 23 23.2 karena router 2 seperti ini jalannya. Terus selanjutnya router 3 juga sama terhubung dengan dua server. Server yang pertama menggunakan ini 3333 default gateway agar bisa terhubung router subnet mask 0. Terus server 2 juga sama kita pakai 43434343.3 karena router 3 ya. Terus subnet masknya juga 0. Serial juga sama terhubung ke PC 1 13.13.3 karena router 3. Serial ke sini ke router 2 pakai 232323.3. Sudah di-on-kan semuanya. Skema jaringan sudah terjalankan. Terus selanjutnya kita akan menyeting bagian kedua ini. Isikan tab routing statik setiap router sebagai berikut ini. Nah, ini yang dimaksud itu seperti ini ya teman-teman. Ini kita pilih ke bagian routing statik. Nah, ini digunakan untuk memberitahukan router bahwa ketika ingin mengarah ke suatu tempat, maka diarahkan ke menggunakan jalan apa. Semisal ini 192.168.128/25 via menggunakan 12.12.12.2 ini. Nah, ini tujuannya ke PC 3 karena IP-nya 128 IP subnet max-nya tadi dan menggunakan jalan ini 12 mengarah ke router 2. Terus ini juga sama mengarah ke ini server 1 menggunakan ini jalan 13 jalan ke router 3. Terus ke server 2 juga sama menggunakan jalan ke router 3. Seperti itu. Karena router ini harus diberi tahu ketika mau ke sebuah tempat maka lewat jalan ini. Semua router juga sama, diisi seperti gambar ini. Ini juga sama. Ini mengarah ke sini pakai jalan ini. Mengarah ke sini lewat jalan yang ini. Mengarah ke PC bagian sini lewat jalan ini. Router 3 juga sama. Jika ingin ke sebelah sini lewat jalan yang ini, jika ingin ke sebelah sini lewat jalan yang bagian ini. Mengarah ke router 1, ini mengarah ke router 2. Setelah melakukan langkah percobaan ini, selanjutnya kita akan melakukan simulasi. Pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter event list sama dengan IP FV4 sama dengan ICMP. Kita ke simulasi.
Masih kita filter, ICMP kita centang. Selanjutnya, sudah seperti ini, kita mulai simulasi. Yang pertama, kirim PDU PC 1 ke PC 2. PC 1 ke PC 2. PC 1 ke PC 2. Kita jalankan. PC 1 ke router langsung ke PC 2. PC 2 balik lagi ke router ke PC 1 dan successful. Percobaan pertama berhasil. Yang kedua, kirim paket PDU dari PC 1 ke PC 3. Kita ke PC 1, lanjut ke PC 3. Kita jalankan PC 1 ke router ke router 2 ke PC 3. PC 3 mengalihkan ke router 2 lanjut ke PC 1. PC 1 ke router 1 ke PC 1. Mengapa ini berhasil? Karena pada router tadi sudah kita beritahukan bahwa kalau mau ke PC 3 melewati jalur 12.12.12.2 router 2. Router 2 juga sama. Ketika mau ke membalikan, kita beritahu bahwa melewati jalur 12.12.12.1. Selanjutnya kita langsung ke percobaan ketiga, PC 1 ke server 1. PC 1 ke server 1. PC 1 ke server 1. Kita lakukan PC 1 ke router 1, router 1 ke router 3. Router 3 gagal. Kita coba cek statistik. Oh, ini belum ditambahkan. Kita tambahkan terlebih dahulu. Ini tujuannya ke network ke 33.0 enter max 255.255.255.0 let's hope lewat jalur sebentar, kita coba ulangi lagi. Sepertinya ini error dari aplikasinya. Coba ulangi lagi. Karena seharusnya tidak memerlukan jalan karena sudah ada gateway di sebelah sini. Ini gateway. Harusnya error dari aplikasinya. Saya coba lagi. Ya, benar. Error dari aplikasinya ya. Perlu dilakukan lagi kirim PDU-nya. Ini balik ke router 3, router 1, langsung ke PC 1. Successful. Ini tadi error ya dari aplikasinya. Selanjutnya ke simulasi yang ke ini PC 1 ke PC server 2. Simbol PDU-nya kita kirim ke PC 1 ke PC 2. Ke router 1 melewati router 3, server 2, balik lagi ke router 3, router 1, langsung ke PC 1. Terus selanjutnya PC 3 ke PC 1. PC 3 ke PC 1. Sedangkan PC 3 ke router 2. Router 2 melewati jalur ini ke router 1 ke PC 1, PC 1 mengalihkan ke router 1 ke router 2 kembali lagi ke PC 3. Successful. Selanjutnya PC 3 ke PC 2. PC 3 PC 2. Kita jalankan sama melewati router 2 ke router 1, router 1 ke PC 2, PC 2 ke router 1, router 1 ke router 2, router 2 kembali lagi ke PC 3. Percobaan selanjutnya
PC3 ke server 1. PC3 ke server 1. Coba PC3 ke server 1. Seharusnya juga sama berhasil karena sudah diberitahukan routing statiknya ketika ke router 3 melewati jalur yang sebelah sini. Harusnya sudah bisa, bisa, dan successful. Terus selanjutnya PC3 ke server 2. PC3 ke server 2. Server 2. Ini seharusnya juga sudah bisa ya. Ini sudah bisa. Ini bisa successful. Selanjutnya server 1 ke server 2. Ini kita coba ya, server 1 server 2. Harusnya juga sama bisa karena ada gateway. Jadi bisa dikirim. Nah, bisa successful. Terus server 1 ke PC1. Kita coba ya. Sebentar, satu dulu. Server 1 ke PC1. Juga sama, bisa successful. Jadi server 1 ke PC2 harusnya juga bisa. Ini sudah bisa. Successful. Yang terakhir, simulasi yang terakhir, server 1 ke PC3. Jalankan ke router 3, router 2, router 2 ke PC3. PC3 mengembalikan ke router 2, router 2 ke router 3, dan dikembalikan ke server 1 dan successful. Selanjutnya, setelah selesai membuat simulasi pada poin ketiga ini, kembalikan mode ke real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin ketiga, lalu amati hasil penelusuran routernya. Kita hapus semuanya, kita balikan ke real time, kita comment prompt, kita ketik tracer ya teman-teman, tracer ke IP tujuan, semisal ini IP tujuan simulasi yang pertama, PC2 tadi IP-nya 192 168.1.65. Kita enter. Oh, ini koma teman-teman, mohon maaf. 192, kita ulangi lagi. 1.65. Harusnya bisa karena tadi percobaan yang kita lakukan successful. Terus selanjutnya PC1 ke PC3 tadi dengan IP 253 benar. 253 ketik lagi tracer 192.168.253 enter, berhasil. Reset complete berhasil. Terus yang ini PC1 ke server 1 tracer 192.168. Oh, salah. Server 1 dengan IP 33.33.1. Nah, berhasil. Jadi bisa disimpulkan ketika mengirim paket simple PDU ini semua berhasil, maka tracer ke IP tujuan juga berhasil. Sekian simulasi yang dapat saya lakukan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.